Nenek juga masih sempat saja bertanya nih. Kali ini dia bertanya kepada tukang cukur di bawah pohon. Mendongeng bukan hal yang baru bagi Nabila Yasmintia yang akrab disapa Lala. Umurnya baru 11 tahun. Tapi murid kelas 6 SDN Jagakarsa 1 ini piawai bercerita di depan teman-teman sebaya. Ini di mana ya anak kucingnya ya? Beca masih bisa ditemui di Kampung Lio atau tepatnya di Jalan Kembang Lio, Depok, Jawa Barat. Belasan penarik beca yang juga menjadi pemulung tinggal di tempat ini. Pemirsa, seperti yang Anda lihat, beca-beca di sini sudah jarang dioperasikan. Tapi biasanya nih setiap hari Sabtu dan Minggu masih banyak beca-beca yang berkeliling di sini. Ngomong-ngomong nih, Sabtu ini persis banget ya bertepatan dengan Hari Buku. Cuman kalau mau tahu apa sih hubungannya buku sama beca? Pengen tahu kan? Jangan kemana-mana, ikuti saya terus ya. Ya, beca yang disulap menjadi perpustakaan keliling. Namanya Perpustakaan Keliling Rumba Lio. Nah, kebetulan nih, ada Bang Hairudin alias Bang Bek yang biasa keliling dengan perpustakaan beca. Apa kabar Bang Bek? Alhamdulillah baik. Baik-baik. Kalau Mbak Dita sendiri gimana kabarnya? Baik Bang, Alhamdulillah baik, sehat, bisa main-main ke sini. Iya. Kapan nih siap dibawa jalan-jalan becanya? Nanti dibersih-bersihin dulu, biar becanya nggak terlalu rewel, biar nggak ada debu. Nanti kan anak-anak pegang becak cari buku. Iya. Debu nanti mereka sakit, saya yang disalahin. Jangan dong Bang ya. Di dalam ramai banget nih kayaknya. Kebetulan ada teman-teman mahasiswa lagi pada kumpul-kumpul sama Oh. adik-adik juga. Pantesan ramai banget. Yaudah saya masuk dulu Bang ya. Silakan, silakan. Koleksi buku di Perpustakaan Rumba alias Rumah Baca sangat lengkap. Dan dikelola 6 orang relawan yang merupakan warga setempat. Halo Mbak, saya Dita dari Di Antara Kita. Mbak Indah udah lama ada di Taman Baca ini? Oh udah, kebetulan Rumah Baca ini memang berdiri dari tahun 2003. Jadi saya dari awal sudah bergabung di sini. Kenapa sih bisa pakai beca gitu kan? Tadi saya lihat ada Bang Bek di depan mau narik beca nih, katanya beca. mau bawa buku untuk anak-anak katanya. Itu kita sebut namanya putar Mbak. Apa itu? Itu pustaka berputar. Oh. Kan kita pengennya semuanya bisa diakses sama Rumba gitu, Iya. bisa membaca buku di Rumba. Tapi karena keterbatasan tempat dan jarak itu, kita memanfaatkan becak yang tadinya sudah tidak bisa terpakai, kita renovasi, kemudian kita isi buku-buku dan kita ajak berkeliling. Mbak Indah akhirnya mengajak saya menyiapkan buku yang akan dibawa. Perpustakaan becak keliling biasa menjangkau 3 RT di wilayah Kampung Lio. Panas juga ya hari ini lumayan. Bang, ngomong-ngomong, biasanya yang rame itu di mana aja Bang? Banyak Mbak Dita, ada di Gang Senggol, di Danau, ada juga di dekat Rongrongan Atonang. Iya. Ya mereka juga udah banyak yang tahu sih. Udah tahu di mana aja berhentinya. Kalau keliling-keliling gini saya jadi ingat nih ya, di daerah Jakarta saya pernah lihat ada perpustakaan sepeda keliling. Waduh, Bang Bek udah pernah lihat belum? Belum tuh Mbak. Kita lihat sama-sama aja ya. Ayo. Keseharian Nanang Hamzah alias Rian tak jauh berbeda dengan sosok bapak pada umumnya. Mengurus anak sulungnya sebelum ke sekolah lantaran sang istri berangkat kerja lebih awal.
Sekitar jam 11 siang, pengamen jalanan ini mulai mengais rezeki. Bis jurusan Cibitung, Jakarta menjadi tempatnya mengadu nasib. Semangat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sembari kawan saya menawarkan dagangannya, seperti biasa kami dalam perjalanan ini, para pekerja seni yang ada di jalanan, lewat kebisaannya akan menampilkan beberapa atau sedikit cerita mungkin di sini. Ada saya dan kawan di belakang. Meski mengaku sebagai pengamen, Rian tak bisa menyanyi. Pria kelahiran Sumedang ini hanya membaca puisi atau melakonkan drama di atas bus. Rezeki yang didapat tak hanya untuk menghidupi istri dan kedua anaknya. Rian menyisihkan sedikit untuk anak jalanan. Mereka cenderung main di jalan, terus lepas dari pengawasan orang tua. Gimana nih kalau anak-anak itu sembari mereka cari duit mungkinnya, di sela-sela itu ada bahan bacaan bagi mereka. 4 tahun silam, pria 35 tahun ini menggagas perpustakaan sepeda keliling. Agar lebih praktis, sepeda sengaja dititipkan di rumah mertuanya di kawasan Cipinang, Muara. Puluhan buku bisa ditampung dalam keranjang sepeda yang didesain sedemikian rupa. Terus dia sayang juga sama saya, jadi saya menerima dia apa adanya. Tuh. Masalah rezeki kan Allah yang ngatur. Namanya hidup itu kan berputar terus. Jadi ya mungkin kita sekarang lagi seperti ini dan saya juga hidup ikhlas kok sama dia. Dari mana? Dari hasil saya sendiri, tapi kebanyakan yaitu saya beli dari loak-loak gitu, dari tukang-tukang loak. Rute Jatinegara, Kebonpala, Matraman, Ngegaria, hingga Bundaran HI rutin dilalui. Selain meminjamkan, Rian juga membacakan buku kepada anak jalanan yang tak bisa membaca. Terus ketika baca, anak-anak langsung pada kabur begitu aja gitu. Jadi rasanya gimana gitu, mengelus dada. Iya, mungkin karena mengejar mobil biasa mereka cari uang. Melihat Bang Bek mengemudikan becak, sepertinya saya ingin mencobanya. Tapi boleh juga nih, saya aja deh yang genjot, pengen cobain. Berat Mbak Dita. Gak apa-apa, nanti kalau saya capek gantian lagi. Bang Bek lagi yang Boleh. naikin nih ya gak apa-apa kan ya. Coba kita coba. Nah, jangan meremehkan perempuan, setuju gak? Waduh, saya udah sekuat tenaga nih. Aduh, takut juga nih. Udah sekuat tenaga nih pemirsa nih, saya genjot. Tapi kok majunya kayaknya pelan-pelan banget. Tapi tenang aja, saya masih semangat. Lanjut. Dan kami pun tiba di pemberhentian pertama di lapangan Gang Senggol. Anak-anak tanpa dikomando langsung menghampiri becak. Nah, Messi dulu, Messi. Sementara kakak-kakak pengurus perpustakaan yang sudah di lapangan ikut membantu. Bang, kita berapa lama nanti di sini? Kita tungguin sampai adik-adik kita selesai baca. Oh, Terus selesai baca, kita rapin lagi, nanti kita ke danau. ya udah nanti kita kesana ya. Iya. Gue salah ngambil. Coba lagi, kamu nama klip ya. Wah, Bang, bener banget ya di sini lebih adem jauh deh udaranya. Lebih enak lagi ya di pinggir danau ya. Anginnya lebih berasa, lebih nyaman. Buat Iya. adik-adik baca buku juga lebih nyaman. Enak juga kali nanti kalau misalkan kakak-kakaknya lagi bacain cerita gitu ya buat adik-adik di sini. Sorry ya, maaf. Lebih tenang dengerinnya mereka. Kalau misalkan mereka
ngedongengin temennya gitu, misalkan dia membacakan buku terus cerita untuk teman-temannya, pernah nggak? Belum ada sih sama ini, tapi mungkin mereka masih grogi kali ya buat baca-bacain teman-temannya. Wah kalau gitu nih harus lihat, soalnya kita punya ya teman kecil kita ya, dia itu pinter sekali untuk mendongeng. Mau lihat kan seperti apa? Ini dia. Mana ya bondong yang enak ya? Kakek. Besok akan ku cari di pasar. Baik. Besok juga akan ku cari dekat rumah sini. Nek. Apakah anak kucing sebentar ini saja untuk kakek? Nenek juga masih sempat saja bertanya nih. Kali ini dia bertanya kepada tukang cukur di bawah pohon. Mendongeng bukan hal yang baru bagi Nabila Yasmintia yang akrab disapa Lala. Umurnya baru 11 tahun. Tapi murid kelas 6 SDN Jagakarsa 1 ini piawai bercerita di depan teman-teman sebaya. Ini di mana ya anak kucingnya ya? Dia pun membuka jendela. Dan di depan jendela ada seekor anak kucing nih yang sedang menggali-gali lubangnya. Terdengar suara bunyi yang makin besar nih. Dan bisa tampil di depan umum. Aku ingin jadi pendongeng semua penulis, tapi yang utama pengen jadi pendongeng yang bisa mendongeng di depan orang. Kabar kepada kapal Aurora. Bang Bek, ini nih biar nggak kalah sama Lala si pendongeng cilik, saya juga pengen coba nih ngedongengin adik-adik di sini, boleh dong? Boleh. Kakak mau bacain dongeng judulnya Kura-kura Mencari Sahabat. Kura-kura tinggal di sebuah danau yang tenang. Saya senang juga beberapa anak dengan antusias mendengarkan cerita yang saya bacakan. Dalam perjalanannya, kura-kura bertemu Landak. Hai Landak, kamu kenapa jalan sendirian? Boleh nggak kura-kura temani? Kura-kura mengajak Landak berteman. Landak bilang begini, hah tidak boleh. Kenapa begitu? Kata kura-kura. Sambil mengerutkan dahi, Landak bilang begini, kamu kan jalannya lama, aku nggak mau deh temenan sama kamu. Itu katanya. Meski diejek-ejek, kura-kura tidak marah. Nah, gimana adik-adik? Tadi cerita dari Kak Dita seru kan? Ini beri tepuk tangan dulu dong buat Mbak Dita. Setelah selesai, anak-anak nggak langsung bubar. Oh ya Mbak Dita, sebelum kita bubaran, nanti kita akan ajak anak-anak untuk bermain sebuah games. Tapi sebelumnya, nanti teman-teman fasilitator yang ada di sini akan menampilkan sebuah drama sekaligus dengan sebuah cerita tentang seru si banget. Beju dan si Duduk. Seru ya. Kita ngelihat dramanya tidak di sini ya. Nanti kita pindah ke sebelah sana. Cuma ingat ya adik-adik, harus dengan rapi. Tidak boleh berebut. Siap? Siap. Gitu. Sekarang bukunya dikasih ke kakak-kakaknya. Kita mulai berangkat ya. Buku merupakan jendela dunia. Berbagai cara dilakukan oleh orang-orang di antara kita untuk menumbuhkan minat baca pada anak.